Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 2. Sekali lagi, Bilangan 28 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Korban Persembahan. Mari Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dan mari kita mau terima berkat serta pesan-pesan Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Pasal ini berisi perintah Tuhan kepada Musa, kemudian Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel, dan isi perintah ini adalah mengenai persembahan-persembahan yang harus dilakukan dan diberikan oleh orang Israel bagi Tuhan. Persembahan ini mencakup berbagai jenis korban bakaran, korban sajian, korban curahan, yang itu pun juga harus dipersembahkan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, baik itu pada waktu pagi, pada waktu petang, atau juga korban pada hari Sabat, ya saat bulan baru dan juga hari raya. Dan tokoh yang terlibat di dalam peristiwa di pasal ini adalah yang pertama tentunya Tuhan, di mana Tuhanlah yang memberikan segala perintah-perintah di dalam pasal ini. Kemudian Musa yang kemudian menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel, di mana Allah menyampaikan pesan kepada Musa, kemudian Musa yang sampaikan lagi, teruskan pesan itu kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini adalah kemudian yang melakukan perintah Tuhan, ya, yang menjalankan perintah Tuhan mengenai persembahan-persembahan tadi. Nah, mengapa ada banyak korban persembahan yang harus diserahkan bangsa Israel kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam pasal ini? Yang pertama, tentunya ini karena perintah Allah secara langsung. Ya, kita tahu bersama tadi kita sudah bahas beberapa kali bagaimana ini adalah perintah Allah. Jadi kenapa ada banyak persembahan-persembahan yang harus dibawa oleh bangsa Israel bagi Tuhan? Karena itu adalah perintah Allah. Sudah kehendaknya Allah untuk dilakukan bangsa Israel. Kemudian alasan kedua yaitu karena ini adalah kewajiban bangsa Israel, ya, untuk mentaati dan menyenangkan hati Allah. Salah satunya adalah melalui korban persembahan yang mereka bawa kepada Allah. Kemudian alasan yang ketiga yaitu karena supaya bangsa Israel mengerti tata cara ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi bangsa Israel ini membawa korban persembahan tidak asal dibawa saja, tapi kemudian itu ada tata caranya, ada ibadahnya, ya, kemudian supaya bangsa Israel juga tahu, oh seperti ini beribadah kepada Tuhan, oh harus ini yang dilakukan untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban. Jadi supaya bangsa Israel juga tahu bagaimana cara menghadap Tuhan yang baik dan benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, itulah observasi yang bisa kita temukan dari pembacaan kita hari ini. Dan kemudian interpretasinya dan apa aplikasinya, apa pelajaran kita bisa ambil dan apa yang dapat kita lakukan sesuai dengan pelajaran firman Tuhan yang kita bisa temukan dalam renungan ini. Ya, kita belajar sesuai dengan judul renungan firman Tuhan kita, yaitu mengenai korban persembahan. Ya, saya percaya kita sudah tahu mengenai korban persembahan ini, ya, dan saya pun percaya Bapak Ibu juga sudah melakukannya. Bapak Ibu pasti sudah pernah bahkan terus memberikan korban persembahan yang kita bawa di setiap ibadah. Ya, di gereja ada kotak-kotak persembahan yang Bapak Ibu bisa temukan untuk memberikan korban persembahan. Bapak Ibu pernah memberikan persembahan persepuluhan dan pasti terus melakukannya. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga pernah mempersembahkan korban sulung, ya, hasil
hasil yang paling utama dari berkat yang kita terima misalkan. Ya kemudian mungkin Bapak Ibu pernah bernazar, ya kemudian Bapak Ibu menepati dan itu adalah persembahan nazar. Dan lain sebagainya persembahan-persembahan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, dalam pasal ini kita akan belajar bersama-sama dan memeriksa kembali Bapak Ibu, apakah persembahan yang kita beri kepada Allah sudah sesuai dengan kehendaknya Allah dan menyenangkan hati Allah. Seperti ayat 2 tadi di dalam Bilangan 28 ini pada bagian yang terakhir, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Kita mau periksa kembali apakah persembahan kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan belajar korban persembahan bagi Allah ya yang kemudian harus kita persembahkan itu seperti apa sesuai dengan pembacaan kita hari ini. Yang pertama, tepat pada waktunya. Ayat 2 tadi berkata, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan. Ya, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata dalam perikop pertama yaitu di dalam ayat 2 tadi menuliskan bahwa Tuhan memerintahkan bangsa Israel harus setia. Ya, artinya terus-menerus tekun dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka harus membawa persembahan mereka itu di waktu yang sudah ditetapkan. Baik itu di waktu pagi ataupun di waktu senja. Ya ini sesuai dengan perikop ini ya, korban pagi dan korban petang. Nah, inilah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri bagi bangsa Israel sesuai dengan pembacaan Alkitab kita. Nah, jadi kalau pagi dan petang ya saat itulah bagi bangsa Israel membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, kalau kita kaitkan Bapak Ibu dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan di zaman sekarang, kita bisa mempraktekkan hal ini demikian. Yang pertama, membawa persembahan kita pada waktunya. Ya pada waktu kapan? Pada waktu kita beribadah. Ya berikan persembahan ketika kita beribadah. Membawa persembahan persepuluhan pada waktunya. Kapan? Saat kita menerima berkat ya dari Tuhan. Kita ambil berkatnya, kemudian kita terima, kemudian kita sisihkan apa yang menjadi milik Tuhan. Bukan disisihkan Bapak Ibu, tapi dipersiapkan dari berkat yang kita sudah terima. Kita ambil apa yang menjadi milik Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian misalkan ya, kita juga jangan lupa Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita juga jangan lupa bahwa hidup kita ini, diri kita ini itu juga adalah persembahan bagi Allah. Jadi saatnya beribadah, saatnya bersekutu, saatnya pelayanan kepada Allah, ya maka kita harus hadir. Kita harus bawa hidup kita, persembahkan hidup kita untuk Tuhan sebagai korban persembahan kita. Bangsa Israel juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Untuk memberi korban persembahan bagi Allah, mereka harus mengantarnya sendiri. Tidak bisa dititipkan kepada tetangga ya, lalu diberikan kepada imam. Ya tentunya mereka harus bawa persembahan mereka, kemudian nanti imam yang akan kemudian mengolahnya, kemudian mengaturnya. Tapi bangsa Israel yang harus mengantarnya langsung. Ya begitu juga dengan kehidupan kita. Kita pun harus melakukan hal yang sama, membawa persembahan kita, baik itu korban persembahan berupa benda atau korban persembahan berupa hidup kita, ya kita harus mempersembahkannya kepada Tuhan pada waktunya. Ya, saatnya pelayanan sudah diatur untuk kita pelayanan, ya kita kerjakan. Saatnya beribadah untuk kita mempersembahkan hidup kita, datanglah beribadah. Di dalam ibadah kita memberikan persembahan atau di dalam ketika kita menerima berkat, kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, ini yang pertama yang kita bisa temukan ya tentang korban persembahan bagi Allah itu harus seperti apa. Yang pertama tepat pada waktunya, kemudian yang kedua tepat isinya ya. Saya akan baca dari ayat 3 Bapak Ibu. Karena ini cukup panjang, saya akan baca ayat 3 saja. Ayat 3 sampai ayat 8 sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi saya bacakan ayat 3 saja. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap.
dan kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Ya, Bapak Ibu, seperti perintah yang Allah berikan kepada bangsa Israel, maka hal ini pun juga berlaku bagi kehidupan kita. Allah sudah menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa persembahan yang mereka harus berikan kepada Allah itu apa saja, ya, apa saja dan bagaimana mengolahnya Allah sudah jelaskan, Allah sudah sampaikan di ayat 3 ini sampai ayat yang ke-8. Nah, walaupun zaman sekarang ini kita tidak lagi membawa korban persembahan seperti bangsa Israel, ya, berupa hewan, tepung, kemudian minuman, ya. Namun persembahan yang kita bawa saat ini pun isinya juga harus tepat, Bapak Ibu, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan cara mendapatkannya, cara mengolahnya pun juga harus benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya Bapak Ibu, persembahan persepuluhan, ya isinya harus tepat. Ya, berarti diambil dari 10% dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Isinya harus benar. Kemudian saat misalkan kita memberikan persembahan, ya kita bawa ke gereja, ada amplop-amplop yang disediakan Bapak Ibu menggunakannya. Ya, misalkan kita mempersembahkan persembahan berupa uang. Ya, persiapkan sebaik-baiknya Bapak Ibu, diperhatikan kerapiannya karena kita mau mempersembahkannya kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu juga memberikan persembahan, harus diperhatikan isinya. Ya, kalau kita memberikan untuk Tuhan atau memberikan bagi pekerjaan Tuhan, misalkan Bapak Ibu ingin berkorban untuk jemaat lain, kemudian menyerahkan kepada pihak gereja untuk membagi misalkan sembako, barang-barang, diperhatikan barangnya baik atau tidak, misalkan ke bahan-bahan pangan diperhatikan masih layak dikonsumsi atau tidak. Ya, jadi memberikannya benar-benar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan juga harus dengan tulus ikhlas memberikannya. Dan misalkan juga saat kita mempersembahkan diri kita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, kita juga harus memberikan yang terbaik dari ibadah kita, dari pelayanan kita kepada Tuhan. Jika sudah dijadwal, ditentukan kapan akan bertugas pelayanan, ya harus dikerjakan dengan sukacita. Kapan ada waktu ibadah, ya harus datang hadir beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi mari kita mau belajar dari bangsa Israel ini tentang bagaimana kita memberikan korban persembahan. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita membawa korban persembahan kita yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Korban persembahan yang tepat pada waktunya dan juga tepat isinya. Dan menjadi kerinduan kita, persembahan kita benar-benar diterima Tuhan, layak di hadapan Tuhan, dan kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami memberikan korban persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami supaya persembahan kami semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Syukur bagi Allah dalam Kristus selalu membawa keluarga GPDI El Shaddai Magelang di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Engkau menyebarkan keharuman pengenalan akan Engkau di mana-mana. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.